Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih terus membahas Injil Matius. Dan hari ini kita akan berbicara tentang perjamuan kawin anak Allah. Perumpamaan ini mengisahkan seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Waktu pelaksanaan telah tiba dan seluruh keperluan pesta telah tersedia. Namun, ketika hamba-hambanya memanggil para undangan, ternyata semua orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka raja pun murka dan menyuruh pasukannya membinasakan para pembunuh itu beserta kota mereka. Hal ini menyatakan bahwa Israel membunuh utusan dari Allah dan sekarang mereka akan membunuh utusan yang adalah anak Allah sendiri. Israel menolak Tuhan yang sedang mengundang mereka untuk pesta. Maka Tuhan memanggil orang-orang lain. Hal ini menggambarkan tawaran bagi bangsa-bangsa lain setelah Israel menolak. Sekarang undangan diberikan kepada semua orang. Orang-orang jahat, orang-orang baik, semuanya ditemui di jalan. Siapa saja diundang. Akan tetapi ternyata tidak semua menghargai undangan itu. Ada yang tidak memakai baju pesta. Di dalam kebiasaan orang Israel pada waktu itu, pembesar yang mengadakan pesta akan memberikan jubah untuk dikenakan para tamu di pintu gerbang masuk tempat pesta itu dilangsungkan. Jika ada yang tidak memakai pakaian pesta yang dibagikan itu, berarti dia sengaja menyelinap untuk menghina Tuhan yang menyelenggarakan pesta. Tetapi selain menyatakan penghinaan, kitab Wahyu menyatakan pakaian juga melambangkan pertobatan sejati. Itulah sebabnya hukuman yang diberikan kepada orang ini sangat berat. Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Adakah yang lebih bahagia daripada tawaran Tuhan untuk berbagian dalam sukacita abadi bersamanya? Israel menolak karena mereka lebih mementingkan urusan mereka sehari-hari. Bahkan sebagian dari mereka membenci sang raja dan membunuh utusannya. Tetapi bangsa-bangsa lain pun tidak semuanya menghargai tawaran itu. Ada yang datang tapi tidak dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Mereka datang hanya untuk dihukum oleh Tuhan. Tuhan juga sedang memanggil kita masuk dalam sukacita pesta perkawinan anaknya. Janganlah kita mengabaikan panggilan ini karena sibuk dengan hal duniawi. Ini bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan kita dan kemudian menjadi hamba Tuhan. Kecuali jika memang Tuhan panggil untuk menjadi hamba Tuhan. Mari kita kerjakan pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi janganlah letakkan pengharapan untuk hidup bahagia dalam pekerjaan itu. Pengharapan itu hanya dalam kerajaannya yang dinyatakan dan disimbolkan dengan pesta perkawinan ini. Inilah tujuan akhir dan sumber sukacita kita. Dalam menantikan kedatangan kerajaan Allah itu, mari kita terus hidup kudus dan sungguh-sungguh bertobat. Jangan menjadi orang yang masuk ke dalam pesta tanpa baju pesta. Jangan menjadi orang yang masuk ke dalam sorga dengan tidak memakai pakaian penebusan Kristus. Biarlah kita mengalami pakaian pesta itu, yaitu pertobatan sejati dalam darah Kristus. Pertobatan seharusnya membawa setiap kita mau melayani dan mengikut Yesus 24 jam sehari dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah kami ya Tuhan boleh menjadi orang-orang yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berjalan 24 jam sehari mengenakan pakaian pertobatan itu. Sehingga orang lain melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati usaha pekerjaan kami sepanjang hari ini. Ada dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.